Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Anissa, motivasi, edukasi, dan inspirasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini aku pengen bawain satu topik yang menarik banget, dan aku yakin banyak banget di antara kalian yang relate dengan topik yang aku bawain. Aku yakin kalian juga udah tahu topiknya apa. Kalian pernah gak sih ngerasa hidup kalian tuh rasanya berat banget? Kayak lagi di posisi yang penuh dengan beban, rasa capek, lelah, dan lain segala macamnya. Pernah nggak kamu di satu posisi di mana ketika bangun tidur, itu rasanya bukan malah jadi fresh, tapi malah sebaliknya. Yang ada kamu ngerasa kayak capek dan ngerasa hidup ini tuh berat banget. Pernah nggak di posisi itu? Dan kalau kamu pernah di posisi itu, atau sekarang mungkin lagi di posisi itu, atau pernah melewatinya, ternyata kamu gak sendirian, sebab aku juga pernah melalui posisi itu dan sering banget ada di posisi itu. Tapi ada satu cerita yang bikin aku mengurangi intensitas, dimana aku merasa bahwa ternyata hidup itu seberat itu. Meskipun kadang-kadang tetap terpikirkan, tapi ada intensitas, ada hal yang bikin aku mengurangi intensitas untuk merasa bahwasanya hidup aku tuh seberat itu. Nanti akan aku ceritakan di tengah-tengah video ya teman-teman. Tapi ternyata kalau kamu ngerasa hal itu demikian ke kamu, terus kamu menyalahkan diri kamu sendiri, kamu salah besar. Sebab diri kamu itu gak salah. Karena kita hidup itu memang penuh dengan beban. Kita hidup itu memang penuh dengan tanggung jawab. Dari kita mulai dilahirkan, kita sudah memikul tanggung jawab. Hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Melaksanakan tanggung jawab melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin, atau kamu justru tidak melakukan apapun dan tidak melaksanakan tanggung jawab kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak ada istilah setengah-setengah, yang ada benar-benar dilakukan atau tidak sama sekali dilakukan. Nah, jadi jangan pernah kamu menyalahkan diri kamu sendiri ketika kamu merasa hidup kamu itu berat. Karena bukan berarti kamu itu harus jalan sendirian. Sebab banyak kok orang di luar sana yang sama seperti kamu. Aku juga pernah melewati fase itu, dan aku juga sering banget ada di fase itu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu sendirian, kamu salah besar. Dan video ini hadir buat kamu yang sering banget ngerasa kalau kamu itu ada di posisi capek, lelah, dan ngerasa hidup ini berat. Kadang kita keburu ngerasa gagal, cuman karena hidup kita itu gak secepat orang lain. Nah, kita sering banget gitu ya ngerasa gagal ketika kita tuh tidak secepat orang lain. Orang lain itu dapat atau menuai hasilnya lebih cepat dibandingkan kita. Terus tiba-tiba kita menjadi insecure gitu, menjadi kayak, kok mereka udah dapat panen hasil ya, sedangkan aku kayak gini-gini aja terus gitu. Nah, hal ini sebenarnya menjadi racun. Kamu tidak bisa membandingkan progres kamu dengan progresnya orang lain. Karena hal ini akan menjadi racun untuk diri kamu sendiri. Yang benar itu adalah fokus ke progres kamu sendiri. Jangan pernah menyamakan dirimu dengan orang lain. Sebab kamu, dia, dan mereka itu berbeda. Sebab kita itu punya timeline-nya masing-masing. Kita itu punya waktunya masing-masing. Kita juga punya jalannya masing-masing. Jadi jangan pernah menyamakan antara kamu, dia, dan juga mereka. Sebab kita semua itu berbeda. Aku ya aku, kamu ya kamu, dia ya dia, dan mereka ya mereka. Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, sebab kita semua itu punya perbedaannya masing-masing. Begitu juga dengan usaha, atau begitu juga dengan jalan hidupnya. Jadi jangan pernah kamu merasa dirimu itu kurang, sebab orang lain sudah menuai hasil, atau orang lain itu sudah mendapatkan hasilnya dengan secepat itu. Yang penting itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa sih yang memulai dengan tepat. Bukan paling cepat, tetapi yang tepat. Gitu ya teman-teman. Nah, aku cerita juga nih, gimana caranya aku bisa mengurangi intensitas ketika aku merasa hidup aku berat gitu ya. Untuk mengurangi intensitas itu supaya aku gak terus-terusan merasa hidup ini berat. Jadi pernah di zaman masih SMA, ketika itu aku merasa hidup aku tuh berat banget. Kok bisa ya gitu, aku tuh ngasih aku cobaan seberat ini, dan kayaknya enak banget. Teman aku tuh kayak gak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Aku merasa kayak gitu nih.
Tiba-tiba beberapa waktu kemudian, teman aku yang aku bilang tadi tuh hidupnya lebih enak daripada aku, curhat lah ceritanya ke aku. Dia curhat, dia bilang, dia curhat panjang lebar gitu ya. Terus dia bilang, akhirnya tuh dia bilang, enak ya Nis jadi kamu itu bla 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 bla, gak ngerasain kayak aku bla 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 bla. Terus aku sambil dengerin dia curhat ke aku, terus aku sambil ngomong dalam hati, ternyata orang yang aku pikir hidupnya lebih enak dibandingkan aku, justru sebaliknya dia ngerasa akulah yang lebih enak hidupnya dibandingkan dia. Nah, jadi bisa jadi ketika kamu membandingkan hidup kamu dengan orang lain, yang ada justru malah sebaliknya. Mungkin bisa jadi orang itu yang merasa hidupnya itu lebih di atas dia gitu ya. Yang aku maksud di atas itu bukan dalam hal segi ekonomi aja ya, tetapi banyak faktor lainnya gitu. Entah hal A, hal B, ataupun hal C dan sampai Z gitu ya. Jadi nggak cuma faktor ekonomi dan segala macamnya gitu, nggak cuma hal itu aja. Nah, mungkin kalau kamu lagi di fase hidup berat, lagi di fase capek, lagi di fase lelah, aku kasih saran untuk kamu untuk istirahat. Istirahat itu gak apa-apa, karena istirahat itu wajar dan istirahat itu normal untuk kita. Karena kita manusia, kita juga punya titik lelah, kita juga punya rasa capek. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa hidup kamu itu berat banget, karena kayak bebannya tuh berat banget, kayak di pundak nih beban tuh kayak berat banget gitu, wajar untuk kamu istirahat. Dan gak ada yang salah dengan istirahat itu, gak akan ada yang marah ketika kamu istirahat. Tapi ingat, istirahat bukan berhenti. Istirahat dengan berhenti itu berbeda ya. Jadi jangan kamu normalisasikan ketika merasa capek berhenti gitu. Itu hal yang salah. Ketika kamu merasa capek, ketika kamu merasa hidup kamu berat, ketika kamu merasa beban kamu itu banyak, tanggung jawab kamu besar, istirahat dulu. Sebab tanggung jawab kamu ini besar, makanya kamu istirahat dulu, kemudian kamu bangkit lagi. Orang-orang sukses di luar sana, ketika dia bangkit, jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi gak ada istilah ketika kamu merasa berat, terus kamu diem aja gak mau mulai lagi. Itu hal yang fatal, itu adalah hal yang salah. Jadi, aku yakin kamu pasti bisa. Sebab kalau aku misalnya bisa ngelakuin hal itu, aku juga udah pernah ngelakuin hal itu dan aku merasa sekarang tuh kayak, oh ya udah, aku yakin Allah itu ngasih ujian ke hambanya ketika semua itu tidak melebihi batas kemampuannya. Jadi mungkin aku dikasih ujian ini sehingga aku di kemudian hari itu akan jadi orang yang jauh lebih hebat lagi, jadi orang yang jadi jauh lebih kuat lagi dan lebih bisa menghadapi masalah-masalah di kemudian hari gitu. Jadi aku yakin setiap hal yang terjadi di kehidupan kita itu pasti akan ada hikmah, akan ada nilai yang bisa kita kepetik di kemudian hari. Nah, buat teman-teman, jadi kalau misalnya kalian ngerasa relate dengan cerita ini atau dengan topik yang aku bawakan, jangan lupa untuk di-like dan jangan lupa untuk subscribe kalau kamu pengen kita tumbuh bareng-bareng. Sebab aku gak pengen kamu ngerasa sendirian ketika kamu merasa hidup ini berat. Aku juga pernah di posisi itu. Kalau mungkin kamu sekarang lagi di fase itu, aku yakin kamu pasti bisa melewatinya dengan baik-baik. Karena kita sekarang lagi berjuang dengan cara kita masing-masing. Aku gak bisa menyalahkan kamu untuk mengikuti dengan caraku, sebab kita itu berbeda. Mungkin kamu punya caranya sendiri, aku juga punya caranya sendiri. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Jangan pernah meragukan diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa lagi lelah, ketika kamu merasa dunia ini gak adil buat kamu, dan ketika kamu merasa berat banget dengan beban yang banyak dan tanggung jawab yang besar, coba deh, kamu tenangin diri kamu, tarik napas yang dalam, terus kamu peluk diri kamu kayak gini. Kamu ucapkan terima kasih ke diri kamu, ucapkan terima kasih ke tubuh ini, sebab dia sudah sehat, sebab dia sudah kuat, sebab dia sudah mau menemani kamu berjuang sampai di titik ini. Karena aku yakin kamu itu hebat dan kamu itu kuat. Sebab kita semua bisa. Karena kalau aku bisa, kamu pasti bisa, dan kita juga semua pasti bisa. Karena ada satu moto aku yang tidak pernah berubah dari dulu, yaitu tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.